Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur pada malam hari ini oleh karena Tuhan Allah setia memeliharakan hidup kita semua. Bukan hanya jiwa raga kita yang Dia pelihara, tetapi iman setiap kita juga masih dipelihara olehnya melalui akan kebenaran firman Tuhan. Mari saya ajak kita semua tundukkan kepala. Kita berdoa sebelum kita menerima akan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih oleh karena pemeliharaanmu sebagai Bapa itu sempurna atas hidup setiap kami. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Apapun kondisi yang kami hadapi, Tuhan tak pernah membiarkan kami sendiri. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau memberikan, mengaruniakan Roh Kudus kepada kami. Sehingga Roh itu Tuhan menolong kami untuk senantiasa menghidupi kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah kondisi apapun yang kami hadapi. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah setiap kami malam hari ini. Tundukkanlah bukan hanya kepala kami, tetapi juga tundukkanlah hati kami di bawah otoritas kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Di dalam beberapa minggu ke depan, kebaktian doa Rabu kita akan membahas eksposisi kitab Kisah Para Rasul. Dan pada malam hari ini kita akan kembali membahasnya dan masuk di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Namun saya tidak mengajak kita untuk membaca semuanya. Saya hanya membaca ayat-ayat yang tertentu saja. Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayat 1 sampai 7. Kemudian saya lanjutkan dengan ayat 11b. Demikianlah firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari seluruh bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang-orang. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang-orang Galilea? Ayatnya yang ke-11b. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Saudara, sebagai orang percaya, maka Roh Kudus mempunyai peran yang penting dan sentral di dalam menumbuhkan akan kerohanian seseorang. Karena Roh Kuduslah orang percaya dapat mengenal akan Allah Bapa dan Allah Anak. Dan kita tahu bersama di dalam Injil Yohanes pasal yang 14, Yesus sudah menjanjikan tentang penolong yang lain. Di dalam bahasa Yunani itu dipakai kata alos. Penolong yang lain, apa maksudnya? Bahwa penolong yang lain itu adalah seseorang pribadi yang akan diutus Yesus, adalah pribadi yang lain tetapi sejenis dengan dirinya. Saya ulangi sekali lagi. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14, Yesus menjanjikan seorang penolong yang lain, alos itu. Seseorang itu adalah pribadi. Namun itu dikatakan sekalipun dia lain, tetapi dia sejenis dengan dirinya.
Jadi Roh Kudus itu bukan hanya sebuah kekuatan, melainkan juga dia adalah seorang pribadi, di mana pribadi ini meneruskan akan karya Kristus selama dia di dunia. Jadi ada kesinambungan saudara antara karya Kristus dengan karya Roh Kudus. Keduanya person pribadi yang berbeda, tetapi tujuan, rencana, kehendaknya adalah sama, sehingga karya Roh Kudus itu selalu berkaitan dengan karya Kristus. Namun ironi yang seringkali terjadi saudara, Roh Kudus itu seringkali dianggap sebagai the forgotten person of the Godhead. Seringkali Roh Kudus dianggap sebagai pribadi yang terlupakan dari Allah. Orang melihatnya pribadi ini yang sedemikian jauh dan impersonal. Dan mereka ketika membandingkan dengan Allah Bapa dan Allah Anak, seolah-olah pribadi ini tidak kelihatan. Dampaknya apa saudara? Orang Kristen seringkali seolah-olah tidak terlalu butuh, kurang mempedulikan akan Roh Kudus. Padahal Alkitab mencatat Roh Kudus dicurahkan dalam hati setiap orang percaya, dalam diri setiap saudara dengan saya. Bahkan yang mirisnya saudara, cukup banyak gereja yang mengkhotbahkan tentang Roh Kudus hanya di hari Pentakosta. Tetapi setelah Pentakosta itu usai lewat, maka gereja-gereja mengkhotbahkan kembali tentang Roh Kudus biasanya ketika nanti perayaan Pentakosta di tahun berikutnya. Saudara, peristiwa Pentakosta adalah 50 hari sesudah Yesus bangkit, atau 10 hari setelah dia terangkat ke surga. Dan peristiwa pencurahan Roh Kudus ini merupakan penggenapan janji Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang kelima. Dan Yesus ulangi kembali di dalam pasal 1 ayatnya yang ke-8a. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu. Saudara, ketika Yesus menjanjikan tentang Roh Kudus ini, sebenarnya jauh-jauh sebelumnya para nabi itu di dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, menubuatkan tentang kehadiran kedatangan Roh yang dinanti-nantikan itu. Kita lihat di sini sebagai contoh di dalam Yesaya 44 ayat yang ketiga. Dikatakan di situ, sebab Allah berjanji, aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Lalu Nabi Yesaya katakan apa? Aku, Allah, akan mencurahkan Rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Kemudian Nabi Yehezkiel pun juga memberikan janji dengan pemikiran yang hampir sama. Di dalam Yehezkiel pasalnya yang ke-30 ayat yang ke-28 sampai 29, saya singkat saja. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah mereka. Dikatakan apa? Kalau aku mencurahkan Rohku ke atas kaum Israel. Kemudian nubuatan yang terkenal ketika Rasul Petrus pun mengutip akan nabi ini dari Nabi Yoel. Yoel pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Saudara yang terkasih, bukan berarti ketika para nabi ini menubuatkan akan kedatangan kehadiran Roh yang dinanti-nantikan itu, maka Roh Kudus belum ada di zaman Perjanjian Lama. Roh Kudus adalah Allah sendiri dan kekal itu, dia sudah bekerja dengan tiada hentinya saudara. Mulai dari peristiwa penciptaan sampai dengan memperlengkapi orang-orang khusus untuk tugas yang khusus. Dan dari seluruh penulis Alkitab saudara, khususnya di Perjanjian Baru, kita bisa katakan dan tarik kesimpulan bahwa Lukaslah yang memiliki fokus tentang karya dan peranan Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya.
baik yang dia tulis di Injil Lukas maupun yang dia tulis di dalam kitab Kisah Para Rasul, dia menggunakan kata pneuma roh itu sebanyak 36 kali di dalam Injil Lukas dan 70 kali di dalam Kisah Para Rasul. Dan bahkan yang menariknya, dari seluruh kitab perjanjian baru manapun, maka kitab Kisah Para Rasulnya yang paling banyak menekankan tentang karya dan pekerjaan Roh Kudus atas hidup orang percaya. Saudara, ketika kita melihat kepada pelayanan Yesus khususnya yang ditulis di dalam Injil Lukas, Lukas itu menjadikan Yesus itu sebagai patron, sebagai model untuk pelayanan para murid selanjutnya di dalam perjanjian baru khususnya Kisah Para Rasul. Di awal pelayanan Lukas menceritakan bagaimana Yesus itu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Roh Kudus turun atas Yesus sehingga jelas di dalam setiap situasi kondisi, di dalam setiap saat, di dalam pelayanan yang Yesus kerjakan, nampak sekali akan buah kehadiran Roh Kudus. Sehingga roh yang memberi kuasa kepada Yesus adalah sama dengan roh yang dicatat di dalam kitab Para Rasul. Roh yang memberi kuasa kepada murid-murid, kepada orang percaya. Saudara, malam hari ini saya mengangkat tema dari teks ini, yakni Roh Kudus dan orang percaya. Saya mengambil akan tema ini dari khususnya ayatnya yang pertama saya bacakan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Saudara, sangat menarik oleh karena saya coba membandingkan dan membuka dengan semua terjemahan sampai bahasa aslinya. Tidak ada ditemukan kata percaya di ayat 1. Mereka menuliskan dengan subjek itu mereka. Tapi kata percaya itu tidak ada. Dan saya setuju dengan Lembaga Alkitab LAI Indonesia memberikan akan kalimat ini, dikatakan bahwa mereka itu, mereka yang berkumpul itu, mereka adalah orang percaya. Saudara, mereka orang percaya di sini menunjuk kepada siapa? Ada begitu banyak versi. Orang percaya yang di sini ketika menunggu akan kehadiran Roh Kudus, apakah hanya menunjuk kepada ke-12 murid? Ataukah hanya menunjuk juga kepada 120 orang di dalam ayat yang ke-15 pasal yang ke-1, di mana mereka berkumpul di Yerusalem oleh karena mereka akan menunggu hari raya panen, hari raya di mana 40 hari setelah Yesus bangkit. Namun saudara, saya lebih setuju bahwa mereka orang percaya di sini menunjuk kepada 12 murid. Mengapa? Kita lihat ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-8 di pasal yang pertama. Waktu Yesus makan bersama dengan murid-murid dan detik-detik menjelang dia terangkat ke surga, Lukas mencatat Yesus bercakap-cakap dengan 12 murid. Yesus memberikan janji dan memberikan message-nya kepada ke-12 murid. Dan kalimat ini tentu memberikan satu pertanyaan yang besar. Mengapa bisa berani dikatakan mereka yang berkumpul itu orang percaya? Padahal Roh Kudus belum turun atas mereka. Mereka belum menerima Roh Kudus. Lalu apa dasarnya mereka murid-murid ini disebut dikatakan orang percaya? Saudara yang terkasih, kita lihat di sini. Kalimat ini ketika dikatakan ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya. Murid-murid memang belum menerima Roh Kudus. Mereka baru menerima Roh Kudus di ayat yang keempat ketika Roh Kudus itu turun atas mereka. Mereka disebut percaya bukan ketika Roh Kudus itu turun atas mereka. Mereka disebut percaya ketika hati mereka menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kejadian peristiwa Pentakosta ini hanya merupakan satu-satunya kejadian
ketika orang percaya kepada Yesus, Roh Kudus belum dicurahkan atas mereka. Dan ini kejadian satu-satunya yang dicatat, saudara. Sama dengan kematian dan kebangkitan Yesus, peristiwa-peristiwa ini hanya satu kali dicatat dalam sejarah. Maka turunnya Roh Kudus atas kehidupan orang percaya, atas kehidupan murid-murid, itu dikatakan hanya satu kali dicatat ketika mereka disebut percaya, tapi mereka belum dikaruniakan akan Roh Kudus. Mereka dipenuhi Roh Kudus, di mana Allah di dalam kedaulatan dan anugerahnya memberikan, mencurahkan rohnya atas para murid. Dan kita lihat di ayat yang kedua sampai ayatnya yang ketiga. Lukas melaporkan bahwa manifestasi Roh Kudus yang turun atas orang percaya ini, atas murid-murid ini, dikatakan yang pertama seperti tiupan angin keras. Kemudian yang kedua di ayatnya yang ketiga, lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap. Manifestasi ini menunjukkan apa kepada kita semua? Roh Kudus di dalam manifestasinya itu adalah roh yang dapat didengar, dapat dirasakan, dapat dilihat. Dia dapat didengar bunyinya seperti tiupan angin keras. Dia dapat dirasakan seperti angin keras yang meniup akan murid-murid tersebut. Roh itu dapat dilihat seperti lidah-lidah api yang turun bertebaran dan hinggap atas mereka. Dan kita perhatikan hal ini baik-baik, saudara. Turunnya Roh Kudus dengan manifestasinya yang sedemikian spektakuler hanya dicatat satu kali atas hidup orang-orang percaya. Saudara lihat ini ya. Manifestasi yang spektakuler dari Roh Kudus ini tidak dicatat berulang kali di dalam kitab Kisah Para Rasul. Tidak dialami oleh orang-orang percaya lain. Tetapi Alkitab mencatat hanya dicatat satu kali peristiwa yang spektakuler ini. Dan tidak pernah terulang lagi. Tetapi berkat daripada manifestasi Roh Kudus ini diperuntukkan bagi semua orang percaya. Yang percaya kepada Yesus, yang bertobat meninggalkan dosa-dosanya. Sehingga kalau kita terus membaca seluruh kitab Kisah Para Rasul, saudara, dari pasal yang kedua sampai pasalnya yang terakhir nanti, kita akan temukan bahwa ketika orang percaya Yesus Kristus, dia meninggalkan dosanya, maka pada saat yang bersamaan Roh Kudus itu turun dicurahkan atas orang-orang percaya. Dan inilah yang menjadi pola bagi semua orang percaya berikutnya. Kehadiran Roh Kudus itu membuat seseorang bisa mendengar apa? Berita Injil. Kehadiran Roh Kudus itu bisa membuat orang percaya itu merasakan apa? Ketika Roh Kudus itu hadir dalam bentuk nasihat, dalam bentuk teguran, dalam bentuk penghiburan, dalam bentuk penguatan. Dan Roh Kudus itu bisa dilihat di dalam kehidupan orang percaya. Ketika orang percaya itu menampakkannya melalui buah roh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika manifestasi itu dialami oleh murid-murid, maka sesuatu yang ajaib itu terjadi di ayat yang keempat. Lukas mencatat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Kita perhatikan baik-baik kalimat ini. Mereka mulai berkata-kata di dalam bahasa-bahasa lain. Bahasa apa itu? Disinggung beberapa kali di dalam ayat-ayat selanjutnya, ayat 6b, ayat 8 dan ayat 11. Mereka mendengar orang-orang Yahudi diaspora yang berkumpul saat itu. Mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Diulang kembali di ayat yang ke-8. Mereka masing-masing mendengar orang percaya ini berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Ketiga kali dicatat di ayat yang ke-11a.
kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri. Nah, sekarang coba kita hubungkan. Waktu roh itu di dalam manifestasinya turun dalam bentuk lidah-lidah seperti nyala api. Lidah-lidah. Mau diparalelkan dengan murid-murid orang yang percaya ini menerima karunia berbahasa, bahasa lain. Lidah itu menunjukkan dan menunjuk kepada sebuah komunikasi, saudara. Jadi ketika dikatakan mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, ini menunjuk pada bahasa percakapan. Bahasa komunikasi yang verbal, yang diucapkan orang secara lisan. Jadi teks ini bukan menunjuk bahasa yang dimaksud itu adalah pada bahasa roh, tidak. Tetapi bahasa-bahasa lain ini menunjuk kepada bahasa percakapan, komunikasi verbal yang saat itu diucapkan oleh orang Partia, orang Media, orang Alam, orang Libya, sampai kepada orang Mesir dan lain sebagainya. Jadi murid-murid ini mengalami satu mujizat. Ketika Roh Kudus turun atas mereka, mereka yang tadinya tidak pernah mempelajari bahasa tersebut, mereka yang tadinya belum pernah keluar dari wilayah Palestina, mereka hanyalah orang-orang sederhana yang berasal dari satu tempat yang kecil dan terpencil, Galilea. Bahkan di pasal yang keempat dikatakan murid-murid ini apa? Orang-orang yang sederhana yang tidak terpelajar. Tetapi Tuhan sungguh bengkak memberikan akan karunia itu kepada mereka. Roh Kudus turun atas mereka. Mereka bisa mengucapkan bahasa-bahasa yang belum pernah mereka pelajari. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, waktu saya terus renungkan firman Tuhan ini dan saya siapkan, sekalipun ada mujizat yang sangat luar biasa yang dialami oleh murid-murid, tetapi ketika saya coba untuk terus-menerus merenungkan firman Tuhan ini, teks ini bukan menyorot kepada mujizat yang spektakuler yang dialami oleh murid-murid ketika mereka mengucapkan akan bahasa-bahasa lain. Teks ini lebih menekankan tentang aktivitas mendengar, bukan aktivitas berkata-kata. Kenapa? Oleh karena Lukas hanya mencatat satu kali peristiwa di ayat 4. Ketika mereka berkata-kata dalam bahasa lain. Sedangkan ketiga ayat yang ada di sini itu merupakan kesaksian daripada orang-orang Yahudi diaspora saat itu yang datang dari berbagai macam bangsa, saudara. Dikatakan mereka itu mendengar. Jadi aktivitas berkata-kata hanya satu kali muncul. Tetapi saudara perhatikan ini, aktivitas mendengar justru muncul 3 kali di ayat-ayat yang sama. Dikatakan ayat yang ke-6b, mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata. Ayat yang ke-8, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar. Kemudian ayat yang ke-11, kita mendengar mereka. Saudara, ketika mereka mendengar dari banyak bahasa, aktivitas mendengar ini menunjuk pada satu hal. Mereka mendengar tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah di ayat yang ke-11. Theosentris. Jadi saya mau ulang di bagian awal tadi dari khotbah saya. Roh Kudus adalah roh Allah. Jadi seluruh pekerjaan dan karya Roh Kudus tidak pernah bertabrakan dengan Allah Bapa dan Allah Anak. Tetapi Roh Kudus itu meneruskan akan perbuatan yang dikerjakan oleh Allah. Dan dia meneruskannya pasca ketika Yesus itu naik terangkat ke sorga. Roh Kudus itu memberikan akan mujizatnya kepada murid-murid ini untuk berkata-kata. Tujuannya hanya satu, supaya Injil itu dikomunikasikan, supaya Injil itu dipercakapkan, supaya Injil itu diberitakan. Dan ini sinkron dengan pesan Yesus di dalam pasal 1 ayatnya yang ke-8.
Sehingga kalau kita baca keseluruhan kitab Kisah Para Rasul, maka Injil itu bergerak ke lingkaran luar, baik mulai dari orang-orang Yahudi sendiri, kemudian ke orang-orang Yahudi diaspora, sampai kepada mereka yang sudah tinggal di negara-negara lain. Kalau kita baca sida-sida Ethiopia yang bertobat, kalau kita baca Cornelius itu yang bertobat, saudara, dan sampai kepada kepala penjara Filipi, maka jelaslah bahwa Injil itu bergerak senantiasa, oleh karena Roh Kudus menolong orang percaya untuk mengkomunikasikan Injil. Seorang teolog, Simon Kistemaker, dia menuliskan gambaran para murid ini. Dia mengatakan bahwa the Christian who is filled with the Spirit becomes the Spirit's mouthpiece. Orang-orang Kristen yang hidupnya percaya kepada Yesus Kristus, orang-orang Kristen yang dihidupi oleh Roh, yang dikuasai, yang dipenuhi oleh Roh, tentulah menjadikan orang-orang percaya ini sebagai apa? Juru bicara Roh. Sehingga teks ini semakin membuktikan kepada kita, Allah ingin sekali di dalam kehendaknya agar Injil itu bisa didengar oleh semua bangsa tanpa terkecuali, tanpa memandang ras, tanpa memandang warna kulit, tanpa memandang suku bangsa atau bahasa. Jadi teks ini bukan hendak menonjolkan mujizat spektakuler yang dialami oleh murid-murid, tetapi ini mau menonjolkan peristiwa bagaimana Roh Kudus itu berkarya betul-betul atas hidup orang percaya, menolong agar Injil terus-terus dikomunikasikan bagi orang yang di luar sana yang belum percaya. Menarik, ada ucapan daripada mantan Presiden Nelson Mandela. Dia mengucapkan kalimat yang waktu saya baca ini cukup juga membuat saya mengerti. Jika engkau berbicara kepada seseorang di dalam bahasa yang dia mengerti, itu hanya sampai kepada kepalanya. Tetapi jika engkau berbicara kepada dia di dalam bahasanya, maka itu akan sampai kepada hatinya. Bagaimana dengan kita sekarang? Adakah kehidupan kita sebagai orang percaya? Kita hidup mengkomunikasikan Injil. Kita hidup mewartakan, memberitakan akan perbuatan-perbuatan besar yang dikerjakan oleh Allah. Bukan satu kali cukup pada saat kita percaya Yesus. Bukan 2 kali, bukan 3 kali, bukan tunggu kita tua atau tunggu kita sukses dan lain sebagainya baru kita mengkomunikasikan, mewartakan Injil. Kepada jemaat Efesus, Rasul Paulus itu pernah menasihati mereka. Untuk jemaat ini hiduplah, penuhlah dengan Roh di dalam Efesus 5 ayat 18b. Dan perintah Paulus ini kepada jemaat di Efesus ditulis dalam bentuk present tense. Jadi mereka harus senantiasa terus-menerus continue hidup, dihidupi, dipenuhi oleh Roh. Jadi orang yang dipenuhi oleh Roh di dalam konteks kitab Kisah Para Rasul khususnya pasal yang kedua, biarlah seseorang itu yang dihidupi, dia juga berani dan mampu untuk mengkomunikasikan Injil kepada mereka yang belum percaya. Saudara, kita bersyukur ada banyak anak-anak Tuhan yang Tuhan panggil dan Tuhan pakai untuk menjangkau orang-orang yang belum percaya untuk mereka dengar Injil. Dan salah satunya itu adalah Lembaga Misi Kartidaya atau Karunia Bakti Budaya Indonesia. Mereka mempunyai misi bagaimana Alkitab itu bisa dimengerti, dipahami oleh orang-orang dari berbagai latar belakang suku, bangsa, dan bahasa. Dan orang-orang yang bekerja di dalam yayasan ini bukan hanya hamba-hamba Tuhan atau misionaris, tetapi mereka membuka diri, memanggil setiap orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang mempunyai hati, yang punya kerinduan
Untuk saudara-saudara mereka di luar sana pun percaya Yesus. Untuk bersama-sama bergabung menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa suku sehingga mereka dapat mengerti. Dan waktu saya cek di Indonesia ada berapa banyak bahasa. Nah, ini survei di awal tahun 2000. Dikatakan Indonesia yang kita diami itu ada 1.340 suku bangsa dan 700 bahasa daerah. Dan di dalam debat calon presiden tahun lalu, Jokowi itu memaparkan bahwa di Indonesia ada sekitar 714 suku. Dan di dalam isi debatnya, dia punya kerinduan menghimbau akan anak-anak diberitahu bagaimana mereka sadar mereka punya teman dari berbagai macam latar belakang bahasa dan suku bangsa. Saudara, ini orang bukan orang percaya. Tapi dia punya kerinduan untuk anak-anak itu ngerti, tahu ada banyak teman-teman mereka dari berbagai latar belakang suku. Apalagi kita saudara yang dipanggil sebagai orang-orang percaya. Ketika hidup kita dipenuhi oleh Roh, adakah panggilan itu panggilan yang sama untuk kita? Bukan hanya sekedar sadar dan tahu di sekeliling kita ada begitu banyak orang dari berbagai bahasa dan suku bangsa yang berbeda. Tetapi kita punya kesadaran dan punya kemauan untuk apa? Mewartakan, menceritakan tentang siapa Allah kepada mereka. Dunia ini memang sedang bergejolak. Dunia ini sedang berkecamuk khususnya dalam masa-masa pandemi corona. Ada begitu banyak orang-orang di luar sana yang hopeless, yang tidak tahu apa yang harus mereka kerjakan. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka harapkan. Mereka merasa mereka ditinggalkan sendiri untuk bertahan hidup sendiri. Firman Tuhan ini menolong kita semua, saudara. Kalau betul kita mengaku sebagai orang yang percaya pada Yesus Kristus dan kita sudah menerima Roh Kudus dan Roh Kudus itu memenuhi kita, biarlah kita pun terpanggil untuk apa? Memberitakan akan pengharapan kepada mereka. Mewartakan bahwa ada satu pribadi yang sangat mempedulikan, sangat memperhatikan mereka di dalam kondisi sekarang ini. Pribadi itu adalah Allah yang menyelamatkan, Allah yang menyertai hidup mereka yang percaya kepada Yesus. Jadi jangan sampai lidah yang kita pakai justru hanya kita pakai dan kita wartakan berita-berita hoax mungkin. Atau mungkin lidah-lidah yang kita pakai ini, lidah yang hanya mewarnakan kata-kata kebencian, kata-kata umpatan, kata-kata fitnahan, kata-kata iri, kata-kata makian terhadap orang-orang di sekitar kita. Tetapi coba kita renungkan sebentar. Apakah lidah kita ini ada kita pakai untuk sering menceritakan tentang siapa Allah dan bagaimana perbuatannya yang hebat atas kita. Bukan berarti kita tidak mampu. Bukan berarti kita tidak bisa. Tetapi pertanyaannya, adakah hati kita mau terbuka untuk memakai Roh Kudus itu yang sudah tersedia di dalam kita. Kita mengkomunikasikan Injil melalui apapun profesi hidup kita. Ada satu ibu, saudara, pada saat saya menelpon dia adalah profesinya itu sebagai guru senam. Dan saya baru mengenalnya beberapa bulan ketika saya melayani di Pamulang. Waktu saya menelpon justru saya sangat diberkati oleh ibu ini. Dia katakan, Bu, oleh karena corona dan pandemi akhirnya saya stop di dalam mengajar senam. Sekolahnya rumahnya dibuka untuk senam, yoga, pilates dan lain sebagainya. Tetapi saya coba untuk tetap senam, tetapi dalam bentuk digital, online. Tetapi oleh karena makin hari makin agak longgar, ada 1-2 orang yang minta panggil dia untuk private ngajar les sampai ke Jakarta. Ibu tahu apa yang saya lakukan? Saya terus berdoa bagaimana di dalam masa pandemi saya pun tetap dipakai Tuhan
untuk boleh menjadi berkat mengkomunikasikan tentang Tuhan. Dia tetap mengajar senam. Tetapi lagu yang dia pakai adalah lagu-lagu rohani. Dan orang-orang yang diajar itu, ada mereka orang-orang yang Kristen yang sedang hopeless dalam kondisi sekarang. Tidak tahu mau buat apa. Tapi lagu itu juga diputar ketika dia mengajar orang-orang yang belum percaya sama sekali. Dan pada saat mereka senam dan selesai, mereka mengatakan kepada ibu ini, kok beda ya? Kali ini senam ini beda. Seperti ada sesuatu yang lain menyentuhkan jiwa saya. Sehingga ibu ini mengatakan, ya, saya pakai lagu rohani saya. Saya tutup dengan sebuah ilustrasi yang dikutip kembali oleh Profesor Craig Keener dalam bukunya Give and Giver. Artikel itu mengatakan, bayangkan ketika kita mengunjungi sebuah kota pada waktu malam. Kota itu nampaknya seolah-olah tidak ada lampu, tidak ada penerangan. Tidak ada TV. Bahkan nampaknya tidak ada jam di kota itu. Lalu bayangkanlah ketika kita mengetahui bahwa ternyata daya listrik di kota itu unlimited, tidak terbatas. Tetapi sedihnya, tidak seorang pun di kota itu yang pernah berpikir untuk menyalakan peralatan listrik mereka. Dan ilustrasi itu ditutup dengan satu pertanyaan. Tidakkah kota itu tampak bodoh? Waktu saya baca ini, saya cukup kaget dan saya langsung berdoa sama Tuhan. Bagaimana kehadiran kita sebagai orang percaya, baik yang hamba Tuhan ataupun profesi yang lain. Apakah orang lain di sekitar kita melihat kita seolah-olah tampak bodoh? Karena kita mengaku kita percaya. Tetapi mereka tidak melihat bagaimana Injil itu pernah dikomunikasikan. Baik melalui ucapan verbal lisan ataupun melalui tingkah laku kita. Biarlah firman Tuhan ini sekali lagi mengingatkan kita sebagai orang percaya. Roh Kudus itu dikaruniakan atas kita berdasarkan anugerah dan kedaulatannya. Dan roh itu yang akan memampukan saudara dengan saya, siapapun kita tanpa terkecuali, mewartakan kabar baik, mengkomunikasikan Injil, menceritakan tentang Allah yang begitu hebat dan luar biasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mohon Tuhan biarlah firman-Mu ini menggugah dan menggelisahkan hati setiap kami. Orang-orang percaya di dalam Kristus Yesus. Orang-orang yang sudah menerima akan Roh Kudus itu di dalam hidup kami. Beranikanlah kami ya Tuhan, untuk kami mewartakan, memberitakan tentang siapa Engkau kepada mereka di sana yang putus pengharapan, kepada mereka yang tidak tahu harus berbuat apa, kepada mereka yang seolah-olah sudah mau menyerah dan mengakhiri hidup mereka. Tuhan, tolonglah kami, sehingga orang-orang di sekitar kami, mulai dari dalam rumah kami, tempat kami belajar, berusaha, bekerja, bahkan saudara seiman sebagai satu tubuh Kristus, biarlah mereka boleh melihat dengan jelas bahwa bagaimana hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu, biarlah kami pun boleh berani untuk menyaksikan tentang siapa Engkau
dan perbuatan-Mu di dalam kehidupan akan kami. Tolonglah kami Tuhan yang lemah ini. Hidupkan dan beranikanlah kami dengan Roh Kudus-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan memohon. Amin.